Kita jumpa lagi di part yang keempat ya, di dalam seri belajar full stack website aplikasi. Di part yang keempat ini, kita akan melanjutkan topik pembahasan kita tentang yaitu mengenal Laravel filament. Nah, di part yang keempat ini, ada dua topik yang akan coba kita bahas. Yang pertama adalah kita akan menjelaskan tentang apa itu Laravel filament dan bagaimana keunggulan dan kelebihan kita membangun aplikasi website khususnya menggunakan Laravel dengan menggunakan filament. Kemudian topik yang kedua adalah kita akan belajar bagaimana cara menginstal dan mengkonfigurasi Laravel filament di Laravel 12. Sehingga dua topik ini akan menjadi salah satu hal yang bisa menjadi pengetahuan baru mungkin bagi kita bagaimana membangun aplikasi website dengan menggunakan Laravel, khususnya dengan menggunakan filament. Apa itu filament dan bagaimana cara membangun aplikasi website dengan menggunakan filament? Langsung kita akan membahas dua topik ini dalam part yang keempat ini. Baik, seperti yang di awal saya sampaikan bahwa kita di dalam membangun yang ini ya, yang untuk di sisi manajemen data atau di back end-nya, kita menggunakan Laravel filament. Yang nantinya kenapa menggunakan Laravel filament, mungkin salah satu hal yang paling utamanya adalah karena cepat dan mudah dalam membangun aplikasi khususnya berbasis dengan sistem operasi cloud. Cloud itu misalkan ada input data, ada tampil data, ada hapus, ada ubah data. Jadi kalau kita tidak mau diribetkan atau disulitkan untuk membangun cloud tersebut, misalnya untuk manajemen data, cepatnya adalah dengan menggunakan Laravel filament. Kalau misalkan kita tidak menggunakan filament, mungkin kita harus mengetik kodenya adalah step by step dan mungkin banyak source kodenya. Tapi kalau menggunakan filament, hanya dengan beberapa baris perintah, maka selesai, udah jadi cloud-nya. Nanti coba kita lihat bagaimana kelebihan daripada menggunakan Laravel filament. Nah, topik awal kita akan coba kenal dulu apa itu Laravel filament. Untuk mengenal Laravel filament, kita bisa menuju ke halaman website resminya daripada Laravel filament. Ketik saja Laravel filament di Google. Kemudian kita akan menuju ke website resmi daripada Laravel filament, yaitu filamentphp.com. Nah, di sini ada dokumentasi, ada beberapa hal yang menginfokan tentang apa itu Laravel filament. Ada satu kata yang disebutkan di sini adalah collection beautiful full stack component. Artinya kita bisa membuatnya sebuah aplikasi dengan sangat perfect hanya dengan menggunakan beberapa baris perintah saja. Nah, di sini silakan dikenali nanti yang berkaitan dengan Laravel filament. Nah, di sini ada disebutkan juga bahwa versi terbaru dari Laravel filament itu sendiri adalah Laravel filament version 3. Nah, ini. Oke. Nah, sekarang pertanyaan besarnya adalah apa itu Laravel filament? Laravel filament di sini adalah sebuah paket untuk Laravel yang membantu seorang developer untuk membangun halaman admin panel atau dashboard dengan cepat dan mudah. Konsepnya seperti ini. Biasanya ketika kita membangun sebuah aplikasi, khususnya untuk pengelolaan data, kita bilang aja misalkan di halaman admin ya, admin, itu membangun sebuah dashboard yang kurang lebih bentuknya seperti ini, itu kita memerlukan banyak baris kode ya, misalkan menggunakan template kayak semacam Bootstrap atau Tailwind. Nah, itu ketika kita mengkaitkan dengan Laravel, mungkin kita perlu coding yang misalnya butuh waktu untuk membangun sebuah halaman dashboard admin yang untuk pengelolaan data. Nah, di sini kalau menggunakan filament, kita tidak perlu dipusingkan dengan hal-hal tersebut. Karena kenapa? Ketika kita menginstal paket filament ini, maka untuk halaman dashboard yang kurang lebih bentuknya seperti ini, itu sudah langsung disediakan. Tinggal kita menggunakan dan menambahkan apa saja data dan menu-menu yang akan kita tambahkan ke dalam website kita. Jadi seperti itu. Jadi itu salah satu pemahaman apa itu Laravel filament. Kemudian yang kedua, Laravel filament ini adalah membantu kita untuk pengelolaan data atau istilahnya
seperti saya sampaikan tadi, ketika kita ingin membuat manajemen data, yaitu CRUD, menginput, mengubah, mengedit, misalnya menghapus ataupun menampilkan suatu data, itu lebih cepat dengan menggunakan Laravel Filament. Karena kita hanya perlu membuat model, kemudian dengan model yang sudah kita buatkan, cukup dengan mengetikkan beberapa baris kode saja di Laravel Filament nantinya, maka sudah jadi langsung proses CRUD-nya. Tanpa kita dipusingkan lagi untuk membangun UI-nya, tampilan misalkan input form dan sebagainya. Itu sudah disediakan langsung oleh si Filament ini. Nah, kelebihannya apa dari Laravel Filament ini? Pertama adalah Laravel Filament mudah digunakan. Artinya artinya kita sebagai pemula dalam belajar Laravel mungkin akan lebih mudah juga untuk memahami daripada struktur kode daripada Laravel Filament. Yang kedua, cepat untuk membangun CRUD, udah pasti, udah dijelasin tadi. Yang ketiga, desain yang responsif dan juga modern. Artinya, kalau kita lihat dari dokumentasi yang diberikan oleh Filament, dia desainnya sudah responsif. Responsif artinya sudah mengikuti dengan ukuran layar, baik di perangkat gadget ataupun di perangkat mobile ataupun di perangkat komputer. Kemudian kustomisasi yang mudah, artinya ketika kita mau mengubah tampilan daripada halaman Laravel dashboard ini, itu dimudahkan. Artinya kita tinggal mengetik, mengubah beberapa baris kode saja, atau menambahkan baris kode saja, maka sudah jadi. Kemudian fitur lengkap dari Filament, itu fitur lain misalkan di admin ketika kita mau menambahkan menu searching, sorting, atau relationship management, itu sudah jadi. Ada disediakan di Filament. Kemudian yang terakhir adalah ekosistem daripada Laravel Filament ini adalah yang terintegrasi dengan Laravel. Oke, karena dia merupakan paket Laravel. Itu sekilas tentang pemahaman apa itu Laravel Filament. Nah, kalau kita buka di dokumentasi di halaman resminya, di sini sudah ada penjelasan bagaimana cara memulai menggunakan Laravel Filament ini. Kita tinggal klikin saja Get Start. Nah, Filament di sini sudah ada di sini. Filament artinya di sini ada disebutkan dokumentasi bagaimana kita mengatur untuk yang membuat halaman aplikasi dashboard kita dengan menggunakan Filament. Ada dijelasin di sini semuanya. Walaupun dalam bahasa Inggris ya. Nah, di sini ada requirement yang diberikan, yaitu misalkan untuk melakukan instalasi daripada Laravel Filament ini, ada requirement yang diberikan minimal adalah PHP 81 dan Laravelnya adalah versi 10. Jadi kita tidak bisa menginstal Filament ini di Laravel di bawah 10. Jadi kalau Laravel 10, 11, 12 itu bisa. Oke, nah sekarang ini petunjuknya bagaimana menggunakan Laravel Filament. Kalau nanti mau dibaca, mau dikembangkan lagi atau mau dipelajari lagi tentang Filament, silahkan dibaca di dokumentasi di sini. Di sini semuanya sudah ada, sudah lengkap. Ada bagaimana membuat tabel, membuat form input, dan lain sebagainya. Di sini sudah ada semuanya. Oke, sekarang kita fokus ke dalam tahapan ini. Yang kedua, yaitu bagaimana melakukan install dan konfigurasi Laravel Filament di dalam project kita. Caranya adalah, kita buka projectnya dulu. Oke, kita buka project. Kemudian di sini kita akan mengikuti panduan dari yang disediakan di halaman dokumentasi dari Filament itu sendiri. Caranya di sini adalah untuk melakukan instalasi Filament, kita perlu mengetikkan kode ini saja. Jadi menginstal Laravel Filament ini dengan menggunakan Composer. Ya, pastikan Composernya sudah terinstall. Sekarang kita kopikan ini saja. Copy, Ctrl+C, kemudian kita jalankan di terminal. Di terminal, copy pastekan saja, kita enter. Kalau ada kendala, nanti kita lihat apa kendalanya. Oke, kita tunggu beberapa saat, maka dia akan melakukan instalasi untuk yang Laravel Filament ini. Pastikan koneksi internetnya stabil, karena dia akan mendownload beberapa beberapa package yang diperlukan untuk menginstal. Oke, terjadi trouble, ada warna merah, artinya di sini ada sedikit masalah ketika kita menginstal Laravel Filament. Di sini disebutkan bahwa requirement belum mendukung ya untuk melakukan instalasi Filament ini. Di sini ada disebutkan bahwa Filament ini memerlukan extension yang namanya INTL. Jadi kita harus arahkan untuk menginstal ataupun mengaktifkan extension INTL ini di dalam PHP. Nah, ini kesalahannya, ini problemnya.
Artinya ini yang muncul error. Kenapa error ini muncul? Ini keterangannya. Oke, ini keterangannya. Nah, sekarang ada diberikan langkah di sini untuk mengaktifkan extension INTL ini. Kita diarahkan untuk membuka PHP ini yang ada di dalam partisi sini. XAMPP PHP ini. Jadi artinya kita diarahkan untuk mengaktifkan extension ini, INTL ini yang ada di dalam pengaturan PHP supaya untuk menghilangkan error ini. Nah, solusinya seperti apa? Jadi solusinya seperti ini. Error ini terkadang muncul ketika kita belum mengaktifkan extension ini. Tapi apabila kita misalkan sudah mengaktifkan dan error ini tidak muncul, berarti ini langkah ini di skip atau diabaikan saja. Cara memperbaiki error ini, caranya buka XAMPP, kemudian di bagian Apache yang di sini di config, kemudian silahkan buka file ini php.ini di sini. Kita buka. Nah, kemudian kita membukanya, kita di sini menggunakan Notepad. Carilah kata kunci Ctrl F, ketikkan kata kunci INTL. INTL kayak gini aja. Kemudian enter. Nah, ini dia ketika kita enter, kita menemukan salah satu baris perintah yang ini ya, extension ya. Ini extension di dalam PHP itu sendiri. Di sini ada dijelaskan bahwa ketika ada di tanda titik koma, berarti extension ini belum aktif di dalam sistem PHP kita. Jadi solusinya bagaimana? Ada disebutkan tadi bahwa kita harus menginstal atau mengaktifkan PHP INTL extension. Jadi jelas sekali arahannya atau petunjuk yang diberikan untuk mengatasi error ini. Solusinya, udah, cara mengaktifkannya gimana? Tinggal hapus titik koma yang ada di samping, di bagian di sini. Ketika kita sudah menghapus titik koma di awal, maka extension ini sudah aktif. Sudah aktif. Caranya, jangan di close dulu, Ctrl S dulu, atau File Save. Maka sudah kita simpan. Ketika kita sudah simpan, kita bisa close ini, close. Kita close, kemudian lakukan restart web XAMPP-nya atau Apache servernya. Caranya, klik stop, restart ini ya, stop. Ketika sudah di stop, kemudian start kembali. Start, kita start lagi. Oke, mudah-mudahan tidak ada kendala yang MySQL-nya. Kita start. Oke, sekarang apabila ini artinya kita sudah merestart ya. Kita merestart. Sekarang kita coba lagi install lagi yang Laravel filamennya, yaitu Composer Filament 33. Di copy saja yang ini ya, yang kode ini. Sekarang kita ulang lagi, enter lagi. Dan kita lihat apakah masih ada kendala. Saya naikkan dulu terminalnya. Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi. Oke, kita tunggu. Nah, hilangkan errornya, tidak ada lagi. Nah, sekarang udah di-download Laravel filamennya. Nah, berarti di sini kita sudah berhasil nih melakukan instalasi Laravel filament dan juga tadi sudah berhasil memecahkan error yang muncul ketika kita menginstal Laravel filament ini. Jadi sekali lagi ada beberapa hal kondisi ya, terkadang kita tidak ada muncul error tadi. Ya, berarti diabaikan saja cara memperbaiki error tadi. Tapi ketika error seperti tadi muncul, sudah saya jelaskan tadi bagaimana solusi untuk mengatasi yang error ketika muncul. Sebenarnya itulah enaknya di terminal ini kan dijelasin ya, cuma dalam bahasa Inggris apa yang harus kita lakukan. Oke, kita tunggu beberapa saat sampai muncul statusnya adalah sukses. Ini belum. Oke. Oke, kita tunggu. Nah, sudah selesai. Nah, sampai di sini berarti ketika sudah muncul seperti ini, sudah balik lagi ke directory project kita, berarti install Laravel filamennya itu selesai. Oke, nah selesai. Nah, sekarang langkah berikutnya apa yang kita lakukan? Langkah kedua setelah menginstal Laravel filament, di sini ada dijelasin bahwa kita diarahkan untuk menginstal panel dashboard. Jadi kan filament itu sudah kita install.
ketika sudah install Filament, sebenarnya di sini udah muncul, nanti akan ada muncul nanti yang ini apa namanya, salah satu kode untuk Filament. Nah, sekarang kita akan menginstal yang dashboardnya, dashboard panelnya. Nah, simpel saja, ini dikopikan saja, Ctrl C, kemudian balik lagi ke terminal. Di sini saya CLS dulu ya, clear biar nggak penuh, clear, oke. Pastekan lagi. Pastikan lagi, ini perintah untuk melakukan install dashboard panel di Laravel Filament, di Filament. Oke, enter. Nah, ketika muncul seperti ini, coba diperhatikan, ada keterangan what is the admin. Ketika muncul seperti ini, enter saja. Enter, maka di sini akan sudah muncul bahwa successful. Successful kan? Oke, nah sekarang apabila sudah sukses di sini, sudah selesai, sekarang coba dilihat di sini ada keterangan apakah kita mau memberikan bintang kepada repo. Ini artinya memberikan rating ya kepada GitHub daripada Filament itu sendiri. Terus sementara kita no aja, berarti no. Oke, nah sekarang apabila sudah, sekarang kita mau lihat nih, apakah memang Laravel Filament sudah nampak hasilnya atau seperti apa. Bagaimana halaman dashboardnya. Sekarang kita jalankan project Laravel kita. Cara menjalankannya bagaimana? Buka terminal baru, new terminal, sekarang saya ada dua terminal ya, terminal 1, terminal 2. Yang terminal 1 untuk yang menjalankan perintah-perintah, kemudian yang kedua untuk run server daripada Laravelnya. Untuk menjalankan Laravel, kita hanya cukup mengetikkan php artisan save. Ini ya. Kita jalankan Laravelnya. Oke, jalan di port ini, klik. Ini klik. Oke. Follow link. Oke, dan ini Laravelnya. Sekarang kita akses untuk melihat filamentnya. Kita akses link ini. Admin. Klik aja admin. Admin, enter. Kita tunggu. Oke, udah jadi. Ini halaman adminnya, loginnya. Nah, ini halaman loginnya. Nah, sampai di sini berarti halaman dashboard untuk Filament itu udah berhasil diinstal. Tetapi kita belum bisa masuk. Kenapa? Karena kita belum punya akun. Ini kan masih diharapkan kepada halaman login. Nah, di sini di login kita diminta menginputkan email kita dan password. Baru nanti kita sign in, baru kita masuk. Ya, ini kalau kita klik kan nggak bisa. Ini kan karena kita belum punya akun. Sekarang tahap ketiga apa? Kita membuat akun untuk bisa masuk ke halaman dashboard daripada Filament. Caranya ada di sini dijelasin, create user, buat sebuah user. Nah, tinggal jalankan aja perintah ini. Ini perintah ini, buat user. Copy, oke, copy. Kemudian di terminal yang perintah ya. Ini terminalnya kedua. Kalau ini untuk yang menjalankan server Laravel, sekarang di sini yang terminal 1, jalankan perintah tadi. Saya clear lagi ya, clear biar terhapus, biar bersih semuanya. Jalankan perintah tadi, make filament user. Klik enter saja. Nah, ketika klik enter, di sini coba diperhatikan, kita diarahkan untuk menginput 3 hal. Nama kita, nama user, username, username atau email, dan password. Jadi kita tinggal ketikkan name, misalkan kita ketikkan nama Ridwan. Klik enter, email address ini yang akan kita gunakan untuk yang login di sini, email di sini nanti. Nah, misalkan saya ketikkan namanya adalah admin@gmail.com. Nah, kemudian satu lagi password. Nah, perhatikan di sini ketika kita meng-enter password ini ketika kita ketik dia nggak nampak. Dia nggak nampak passwordnya. Tetapi dia sudah tersimpan. Kenapa nggak nampak? Ya namanya password kan. Pasti dia kan dihilangkan, hidden kan. Jadi ketika kita mengetik, dia nggak muncul di ketikan di sini. Tapi waktu kita ketik nanti, tinggal kita ketik password, enter saja, dia langsung tersimpan. Misalkan saya ketik passwordnya adalah admin123. Itu saya udah ketik. Tekan enter, maka sukses. Admin sudah berhasil
akun admin tadi sudah berhasil disimpan di dalam database project kita. Sekarang kita coba login dengan akun yang kita buatkan tadi. Kita reload, kita klik admin@gmail.com, password tadi adalah admin123. Ini passwordnya, admin123. Sekarang kita sign in. Kita sign in. Oke, kita tunggu. Sign in. Nah, udah masuk ke dalam halaman dashboard daripada Laravel Filament. Nah, ini udah masuk. Ini kenapa gelap? Karena saya mengaktifkan mode gelap, dark. Ini ya, saya aktifkan mode terang, jadinya seperti ini. Nih, kita udah dapat nih, ada welcome, ini nama user yang kita buatkan tadi, ada menu sign out untuk keluar, dan ini ada sedikit petunjuk filament di GitHub halaman resminya. Kalau mau bicara ini belajar lagi, ya silakan di dokumentasinya. Di sini kita udah bisa nih. Ini halaman Laravel atau halaman dashboard daripada filament. Nah, ini udah jadi halaman ini ya. Kita mau sign out lagi, silakan sign out, kemudian login lagi, udah bisa, nggak ada masalah. Oke, nah sekarang ini sampai di tahap ini berarti kita sudah berhasil untuk menginstal yang Laravel, menginstal filament di dalam Laravel. Oke, itu dia. Jadi sampai di tahap ini. Jadi simple ya, hanya mengikuti 3 perintah ini saja. 3 perintah ini saja. Ini untuk menginstal filament, ini untuk menginstal dashboard di dalam filament dalam dashboard aplikasi kita, dan ini untuk membuat user untuk bisa login ke halaman dashboard dashboard aplikasi kita. Nah, itu dia tahapannya. Cukup itu saja. Nah, nanti kalau mau misalkan mau belajar lagi tentang filament, ya silahkan aja diikuti ini. Ada banyak nih ke bawah tuh. Ada banyak tuh tentang apa, misalkan mau membuat file, layout, validasi, itu banyak. Tapi kita nggak fokus semuanya, kita hanya fokus ke pengembangan project kita saja. Nah, sekarang sebelum kita selesaikan yang part 4 ini, ada satu tahap lagi yang perlu kita lakukan, yaitu yang pertama adalah kita mengaktifkan yang namanya ini. Saya tuliskan di sini aja, aktifkan SPA atau Single Page Application. Yang kedua adalah aktifkan collapse bar di collapse bar menu. Oke, gini aja. Jadi gini, ini sebenarnya opsional. Opsional artinya mau kita terapkan boleh, nggak terapkan juga apa-apa. Tapi di dalam project ini kita terapkan. Yang pertama adalah SPA, Single Page Application. Apa ini? Kalau kita merujuk kepada pemahaman tentang SPA ini, kalau kita ketik di Google, dia dijelaskan adalah SPA ini adalah aplikasi web yang hanya memuat satu halaman HTML, mempengaruhi kontennya secara dinamis. Jadi maksudnya seperti ini. Ketika kita membuka sebuah halaman aplikasi, misalkan saya buka ini, yang kode politan, boleh saya buka. Kemudian ketika kita mengklik satu halaman baru, misalkan tanya jawab atau event, saya klik event, dia akan nge-reload tuh. Dia nge-reload. Ada model yang dia diputar, di loading dulu, baru masuk. Atau kalau saya klik daftar, nah kan di-reload dulu, atau saya klik ini program kelas Laravel, ini kan nggak di-reload, langsung muncul. Jadi single page application ini artinya adalah dia akan dapat mempengaruhi kontennya secara dinamis tanpa mereload suatu halaman. Jadi itu mereload spek sebuah halaman website, dia tidak perlu, tetapi dia langsung memunculkan kontennya. Gitu yang dimaksud dengan singkat tentang apa itu teknologi single page application. Jadi dia tidak perlu reload untuk membuka suatu halaman website. Nah, yang kedua adalah, atau yang pertama aja dulu. Sekarang kita akan terapkan mengaktifkan SPA ini di dalam Laravel Filament, supaya nanti ketika kita klik menu-menu yang ada di dalam filament, dalam project kita, dia tidak mereload halaman. Cara aktifkannya mudah saja. Cara mengaktifkannya kita hanya perlu menuju ke ini, ke dalam
apps provider filament. Kemudian di sini ada salah satu file namanya admin panel provider. Klik saja. Oke, nah ini dia source code-nya. Kemudian di sini kita masukkan untuk membuat yang single pack tadi. Caranya bagaimana? Caranya mudah saja. Caranya adalah dengan cara di sini boleh kita berikan keterangan aktifkan SPA. Caranya kita tinggal panggil gini aja, sama seperti memanggil kayak gini aja. Caranya buka tanda kurung seperti ini, kemudian ketikkan SPA. Dah satu. Dah jadi satu. Kemudian ini kita Ctrl S, udah jadi. Cukup sesimpel itu saja mengaktifkan SPA di dalam filament. Nah, ini belum kita praktekkan, kenapa? Karena ini belum ada halaman ini. Belum ada halaman. Ini kan kita reload nih. Karena kan belum ada menunya, jadi belum kita praktekkan. Nah, oke, ini kan kalau kita aktifkan nggak nge-reload lagi itu, coba kok, nggak nge-reload lagi itu. Nah, udah. Sekarang nanti kita coba buktikan ketika ada menu baru di bawah. Oke, itu satu. Itu caranya ya, simple ya, mengaktifkan single pack application di dalam filament. Ini aja kunci ya, kodenya. Nah, yang kedua adalah mengaktifkan collapse bar menu. Apa itu collapse bar menu? Jadi collapse bar menu itu sebenarnya opsional juga. Ini kan biasa kan menu sebuah aplikasi kan dia munculnya di sidebar ya, di sidebar bagian kiri atau kanan ini. Jadi ketika misalkan kita ada menu, kita mau hilangkan menu, dia kan langsung bergeser. Jadi kalau misalkan nggak ada, itu hanya UI saja sebenarnya, tampilan. Jadi kita mau ketika contohnya seperti apa ya? Contohnya adalah nggak ada di sini ya. Aku nanti saya lihat aja dulu ya, apa itu collapse bar menu ya. Collapse bar sidebar artinya menutup dan membuka menu sidebar yang ada di samping. Nah, kodenya simple saja. Kodenya untuk mengaktifkan itu adalah di sini juga, di sini tinggal kita ketikkan komentar aktifkan collapse bar menu sidebar maksudnya. Oke, sorry. Nah, caranya seperti tadi, tinggal kita panggil saja sidebar fully, ini dia kodenya. Udah jadi titik koma. Udah. Oh, itu udah ada tuh. Nah, sekarang udah. Sekarang kita save. Nah, sekarang kita lihat perubahannya. Perubahannya kita reload. Nah, ini kan bisa muncul kayak gini. Ah, itu yang maksud saya, collapse bar menu. Jadi ketika nanti ada banyak menu di sini, kita mau buka, kita mau tutup, klik aja ini. Jadi tertutup menunya. Ketika kita buka lagi, klik, jadi terbuka lagi. Itu maksud saya. Yang dimaksud dengan collapse menu, collapse sidebar. Jadi gitu ya. Jadi buka tutup kayak seperti ini. Nah, udah jadi. Nah, nanti kan di sini kan ada menu 1, ada menu 2, dan berikutnya. Jadi ya itu dia yang dimaksud dengan bagaimana mengubah istilahnya membuat menu sidebar bisa buka tutup kayak gitu aja. Nah, itu berarti untuk aplikasi kita sebenarnya udah cukup. Kita hanya fokus di situ saja. Nah, sampai tahap ini kita udah berhasil menginstal filament, kemudian mengintegrasikan dengan Laravel kita, membuat user, menginstal admin dashboard, kita udah berhasil. Nah, berikutnya kalau mau dikorek lagi tentang filament, boleh dipelajari di sini saja. Misalkan mau mengatur layout, membuat tabs yang bagaimana misalkan menu tab. Ini ada nih. Tuh. Data pakai begini. Ini untuk UI-nya ya. Ada UI yang disebut ini. Boleh dipelajari di dokumentasinya. Tapi dalam aplikasi yang akan kita kembangkan, kita tidak fokus ke sana, tidak melakukan belajar sampai ke tahap semuanya. Kita hanya fokus sampai di sini saja. Nah, berarti sampai di sini kita materi ini sudah selesai. Materi yang berkaitan dengan menginstal filament di dalam Laravel. Apa itu filament? Bagaimana cara menginstalnya? Mengaktifkan single pack application dan mengaktifkan collab. Ini bukan bar menu ya, sidebar menu gitu. Nah, udah selesai. Jadi sampai di sini aman ya, kita tidak ada kendala. Tadi ada sedikit error ketika kita menginstal filament dan error tersebut sudah berhasil kita pecahkan. Oke, cukup.
untuk yang part yang keempat. Sekarang berikutnya apa lagi di part kelima? Di part kelima kita akan belajar membuat menu di aplikasi kita. Nanti kita akan buat menu di sini, menu 1, menu 2 sesuai dengan database yang tabel yang sudah kita buatkan di sini. Misalkan untuk tabel kategori, bagaimana menambahkan data baru. Untuk tabel produk, bagaimana menambahkan data baru menggunakan filamen. Itulah yang untuk proses CRUD. Kalau ini kan masih menginstal filamen. Nah, sekarang berikutnya adalah untuk sistem CRUD di dalam aplikasi Laravel kita dengan menggunakan filamen. Kita bahas di video yang berikutnya tentang bagaimana membuat CRUD untuk setiap proses daripada manajemen data aplikasi kita. Kita jumpa lagi di video yang berikutnya.